Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurna ala iqamatiddin rabbi ighfir lana minka bil khair wa ya khairin nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidabahil udhiyah wa baghaluna ila hadhil yawmil ashri bil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tuba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, hari ini bumi dipenuhi gema takbir, tahmid dan tahlil. Langit seolah bergetar oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kaum beriman berkumpul dalam satu rasa, yaitu syukur, haru, dan kerinduan kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Namun sesungguhnya Idul Adha bukan sekedar hari raya, ia adalah sekolah kehidupan. Ia adalah madrasah keikhlasan. Idul Adha adalah pelajaran besar tentang bagaimana manusia mencintai Allah melebihi segala yang ia miliki. Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita genggam, tetapi seberapa ikhlas kita melepaskan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini banyak hewan disembelih, tetapi sesungguhnya yang paling penting bukan kambing atau sapi yang rebah ke tanah, melainkan apakah kesombongan dalam diri kita juga ikut disembelih. Apakah ego kita sudah dikorbankan? Apakah keserakahan kita sudah dikorbankan?
Apakah kebencian dalam hati kita sudah kita sembelih di hadapan Allah? Sebab tidak sedikit manusia yang mampu membeli hewan kurban tetapi belum mampu mengorbankan sifat sombongnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengajarkan tentang cinta yang paling tinggi, yaitu mencintai Allah di atas segala-galanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yang bernama Ismail, beliau tidak berkata, "Ya Allah, mengapa harus anakku?" Tetapi beliau tunduk, beliau taat, beliau percaya bahwa perintah Allah selalu membawa kebaikan meskipun terasa menyakitkan. Allah mengabadikan peristiwa itu dalam firman-Nya dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya, yang artinya tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Betapa luar biasa pelajaran ini, bahwa keimanan bukan hanya tentang ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk tetap taat meski hati sedang terluka. Mari kita bandingkan dengan zaman kita sekarang. Banyak orang yang ingin hidup enak tetapi tidak mau berkorban. Banyak orang ingin bahagia tetapi tidak punya kesabaran. Ingin berhasil tapi tanpa perjuangan, dan ingin masuk surga tetapi enggan taat beribadah. Padahal seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarga, jalan menuju kemuliaan selalu dibangun dengan pengorbanan. Imam Al-Ghazali berkata, siapa yang mencintai Allah, maka pengorbanan akan terasa ringan baginya. Maka Idul Adha mengajarkan bahwa cinta sejati selalu melahirkan pengorbanan. Jika seseorang benar-benar mencintai orang tuanya, maka ia akan berbakti. Jika seseorang benar-benar mencintai keluarganya, maka ia akan bekerja keras. Dan jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan rela meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha juga mengajarkan tentang kesabaran seorang istri. Mari kita lihat sosok Siti Hajar. Ia bukan ratu yang hidup di istana yang megah. Ia bukan perempuan yang dikelilingi kemewahan. Tetapi Allah mengabadikan jejak langkahnya di tanah suci dalam Al-Quran dan menjadikan air matanya sebagai sejarah iman yang tidak pernah kering hingga akhir zaman. Mari kita bayangkan, ada seorang istri yang ditinggalkan sendirian di padang tandus, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia satupun, hanya pasir, angin, dan langit yang membisu.
Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar dan bayinya yang masih kecil karena perintah Allah. Dan Siti Hajar bertanya dengan suara yang bergetar, apakah Allah yang memerintahkan ini? Ketika Ibrahim menjawab, iya, maka Siti Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kalimat itu bukan hanya ucapan dari seorang perempuan. Ucapan itu adalah puncak dari tauhid. Ucapan itu adalah gunung keyakinan yang berdiri di tengah badai kehidupan. Betapa banyak di antara kita yang baru kehilangan sedikit kenyamanan sudah mengeluh kepada langit, baru diuji sedikit kesempitan sudah marah kepada takdir. Tetapi Siti Hajar ditinggalkan di padang gersang bersama bayi yang menangis kehausan, namun lisannya tetap penuh husnudon kepada Allah. Sebagai seorang istri, Siti Hajar mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta sejati bukan sekedar memiliki, tetapi rela berkorban demi ridho ilahi. Ia tidak menahan langkah suaminya Ibrahim. Ia tidak berkata, mengapa aku ditinggalkan? Ia tidak mempersulit perintah Allah dengan tangisan, karena perempuan yang dekat dengan Allah akan lebih memilih kehilangan kenyamanan daripada kehilangan keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha juga mengajarkan tentang pengorbanan seorang ibu. Mari kita renungkan kembali. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar yang berlari-lari antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang jauh jaraknya demi hanya mencari air untuk putranya Ismail, dengan kaki yang lemah, dengan dada penuh cemas, dengan hati yang remuk mendengar tangis anaknya, tetapi tidak ada keluhan yang terdengar dari mulutnya, tidak ada rasa keputusasaan, tidak ada kata menyerah. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Dan itu terbukti benar. Di saat manusia merasa semua jalan tertutup, Allah membuka jalan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Air Zam-Zam memancar dari kaki bayi kecil di tengah padang pasir. Air Zam-Zam bukan sekedar air. Ia adalah jawaban Allah atas doa seorang ibu. Ia adalah saksi bahwa pengorbanan seorang ibu tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, karena pertolonganku selalu lebih dekat daripada dugaanmu. Betapa banyak di antara kita yang hari ini sedang diuji. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan luka dalam rumah tangga. Tetapi Idul Adha mengajarkan bahwa tidak ada air mata pengorbanan yang sia-sia di hadapan Allah. Seseorang yang bijaksana pernah berkata, kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai agar kita bisa belajar bahwa hanya Allah lah tempat bergantung yang sejati. Maka jangan kita takut kehilangan dunia jika itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, sebagai penutup khutbah ini, bahwa Idul Adha adalah pelajaran besar tentang kehidupan. Idul Adha mengajarkan bahwa manusia tidak akan menjadi mulia tanpa pengorbanan, tidak akan menjadi dewasa tanpa ujian, dan tidak akan dekat kepada Allah tanpa keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Akhabul amali ilallahi adwamuha wa inqala," yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan meskipun amalan itu sedikit. Maka jangan pernah kita berhenti berbuat baik. Teruslah menjadi anak yang berbakti, teruslah menjadi orang tua yang penuh kasih, teruslah menjadi tetangga yang peduli, teruslah menjadi manusia yang menghadirkan manfaat bagi sesama. Karena sesungguhnya hewan kurban akan habis dimakan, tetapi nilai keikhlasannya akan hidup selamanya di sisi Allah. Imam Hasan Al-Basri berkata, dunia hanyalah 3 hari. Imam Hasan Al-Basri berkata, dunia hanyalah 3 hari. Hari kemarin yang telah pergi, hari besok yang belum pasti, dan hari ini yang harus kita isi dengan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan menerima semua amal ibadah keluarga kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa keluarga kita, baik dosa yang sengaja kita lakukan ataupun dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala amlaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardu Allahum anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati syahaba wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wardu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خشب وشر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahumma shalli ala sayyidina